年？2016年啊。不是2005吗？不，Hai gengs, balik lagi nih pastinya sama aku di @review 105. Kali ini aku mau spoiler film yang judulnya Suddenly 17, bergenre drama fantasi romantis tahun 2016 dari negara Cina, dibintangi sama Nini sebagai Liang, Wallace Hu sebagai Mao, Wang Talu sebagai Yan. Nah, jadi ada coklat magic yang bisa ngembaliin jiwa kita ke masa muda lagi, ngerubah hari-hari Liang sama pacarnya, dan yang tadinya mereka bakal putus tapi akhirnya penasaran kan? Ya udah yuk langsung aja mulai. Sebelum itu jangan lupa subscribe ya channel YouTube aku ini, share, komen, dan like juga video-videonya. Oke? Scene dimulai dari ada cewek yang bernama Liang lagi dandan dan nyiapin segala sesuatunya sebelum si pacar yang namanya Mao bangun tidur. Mereka udah 10 tahun living together tapi belum nikah. Waduh. Tahu nggak kenapa pagi-pagi Liang udah dandan cantik? Soalnya hari itu Liang tuh udah pede banget mau dilamar sama Mao. Karena waktu dimana Mao ngajak Liang pacaran, Mao bilang kalau 10 tahun ke depan aku bakal ngelamar kamu. Tapi pas mereka lagi sarapan bareng, Liang yang lagi senyum-senyum ngeliatin pacarnya, nunggu kata-kata indah itu, si pacar malah nanya, kenapa lo pagi-pagi senyum? Terus Liang bilang lagi, emang hari ini gak ada yang spesial ya? Maunya malah bingung, apa yang spesial? Tiba-tiba Liang ngambil sesuatu dari kantong bajunya Mao. Dan itu berlian gengs. Tapi ternyata itu untuk istri bosnya yang mau beli dari Dubai dengan niat untuk ngambil hati si bos. Kasian ya, ternyata bosnya lebih penting dari Liang. Liang yang lagi sedih akhirnya hilaf. Dia makanin banyak cemilan-cemilan yang emang dia simpen di brankas. Liang emang jaga bentuk badannya banget kan. Pas dia lagi ngemil sambil nonton TV, ada iklan coklat yang bener-bener ngegambarin suasana hati dan kondisi dia sekarang ini. Galau, pacaran udah lama tapi gak dilamar-lamar, umur juga pasti bakal nambah terus. Kurang ajar banget nih iklan. Di iklan itu juga ngejanjiin kalau makan coklatnya dia bakal happy terus dan awet muda. Gak pakai lama, Liang langsung telepon untuk mesin coklat magic itu. Besokannya Liang ketemu sama Ning, sahabatnya. Mereka berdua ngerencanain secara terbuka untuk neken Mao supaya mau ngelamar Liang di pernikahannya Ning. Wah, udah matang banget kan nih rencananya. Pas Liang datang ke gedung nikahannya Ning, tiba-tiba dia dicegat sama cowok yang ngiklanin coklat di TV. Dia ngasih coklatnya terus diambil sama Liang. Udah sampai di gedung nikahan Ning, dan sebelum acara lempar bunga, Ning langsung nodong ke Liang kalau dia harus ngomong sesuatu ke Mao, kayak yang udah direncanain sebelumnya. Mao disuruh naik ke atas panggung dan di situ tamu-tamu tuh udah pada sorak-sorak ngelihat mereka. Terus pada bilang, lamar, lamar, lamar. Tapi si Mao kayak nggak siap sama kondisi keadaan kayak gitu. Beralasan lah dia, katanya ini kan acara nikahannya Ning, jangan ganggu kebahagiaan mereka. Itulah intinya ya. Kebetulan banget Mao ditelepon sama bosnya dan langsung ninggalin Liang gitu aja. Kecewa lagi deh hatinya Liang untuk yang kedua kalinya. Liang ngejar Mao yang udah pergi pakai mobilnya. Di dalam mobil, Liang coba telepon-telepon Mao berkali-kali, gak diangkat. Akhirnya ya diangkat juga, tapi Mao malah bilang, ya untuk putus aja. Ekspresinya Liang lihat deh, dia kayak hancur banget, ditambah cuaca yang ngedukung dia untuk patah hati. Lagi patah hati gitu, Liang makan coklat magicnya. Kayaknya sih kebiasaan Liang ya, kalau lagi patah hati atau kecewa, dia pasti ngemil. Pas dia makan coklat itu, Liang ngerasain ada yang aneh di tubuhnya. Terus Liang nabrak mobil di depannya. Dia bingung sama keadaan saat itu. Ada orang marah-marah sama dia. Dia juga bingung sama penampilannya. Ya terus dia kabur gitu aja deh. Pas Liang kabur, dia lihat di layar TV gede yang nayangin pertandingan bola tahun 2016.
Dia juga nanya sama orang, sekarang nih tahun berapa? Dia pikir sekarang tahun 2005. Gak lama Ning telepon nanya keadaannya Liang. Di sini Liang manggil Ning mata empat. Panggilan Liang ke Ning pas mereka masih jadi remaja gemes. Liang ketemu sama Ning kan. Di sini Ning bingung soalnya Liang ngebahas pas mereka sekolah dulu. Terus Ning nanya ke Liang, emang dia umur berapa sekarang? Dijawab sama Liang, umur 17 tahun. Dijelasin lah sama si Ning. Liang itu umurnya udah 28 tahun. Liang kaget dan dia nanya, berarti sekarang gue udah jadi pelukis terkenal dong. Ternyata Liang ini punya cita-cita jadi pelukis terkenal. Tapi dia malah ngelepasin karir yang menjanjikan dia bisa jadi pelukis berbakat. Tahu nggak? Cuman untuk jadi pacar sempurnanya buat si pangeran tampannya itu. Iya sih, pacarnya yang namanya Mao. Tapi Liang malah terus-terusan dikecewain sama Mao. Oke, balik lagi ya. Ning jawab Liang bukan pelukis. Nah, karena Liang kayak balik di usia 17 tahun, akhirnya Liang dandan ya sesuai sama umurnya. Terus foto-foto. Nah, tiba-tiba Mao datang. Mereka ngobrol berdua tuh. Ya, dengan gaya anak 17 tahun, si Liang bilang ke Mao supaya dia pergi aja. Jadi Mao ini sebenarnya nggak mau kalau Liang itu nggak kerja. Tapi Liang sendiri yang mau berhenti kerja supaya dia bisa jadi pacar sempurna buat Mao. Dan malah nyalahin Mao. Pas Liang sama Mao lagi debat, di videoin diem-diem sama Ning. Udah tuh Liang ninggalin Mao abis ngusir Mao dari rumahnya. Liang jalan-jalan berdua sama Ning, tapi di saat yang bersamaan Mao ditelepon kalau mobilnya ditahan di kantor polisi. Kaget lah pastinya Mao. Lagi Liang jalan-jalan, Liang minta diajak ke klub. Happy-happy dong mereka. Terus tiba-tiba di klub itu dipasang lagu zaman mereka masih muda. Nari-nari deh. Liang juga posting foto-foto di klub. Postingan itu dilihat sama Mao pas lagi nyari-nyari iPad di kantornya. Ternyata iPadnya dibawa kan sama Liang, terus dikasih ke orang. Pas lagi mabok-maboknya, Liang tiba-tiba sadar dia balik lagi ke usia dia yang sebenarnya. Dia sendiri bingung kok bisa-bisanya dia ada di tempat begitu. Liang sempat nanya ke Ning, kenapa Ning ngajak Liang ke klub? Ning sadar nih, ternyata Liang udah balik lagi ke Liang dewasa. Tiba-tiba Mao telepon, nanya tentang iPadnya itu dibawa apa enggak kan? Dijawab iya dibawa. Tapi pas dicari iPadnya tuh nggak ada di dalam tas. Dan Ning pun juga nggak tahu iPadnya di mana. Dia bilang yang tahu iPad itu cuman Liang muda. Nah, Ning sama Liang punya teori sendiri nih. Kalau kecelakaan mobil yang waktu itu dialamin sama Liang, itu yang memicu transformasi dari Liang dewasa ke Liang muda. Jadi mereka ngasih uang lebih nih ke supir taksi untuk ngebut-ngebutin mobilnya, terus ngerem ngedadak. Malah ditangkap polisi. Mao pun datang buat bebasin Liang. Dan lagi-lagi Mao nanyain di mana iPadnya. Nah, di situ kan Liang tuh kayak stres gitu. Liang makan coklatnya lagi buat nenangin diri. Liang nangis sambil meluk Mao. Tapi tiba-tiba Liang muda muncul lagi, bertingkah aneh lagi. Mao dapat notif dari HP-nya kalau iPad yang dia cari-cari itu ada di suatu tempat. Dan Liang bilang kalau iPad-nya udah dikasih ke orang. Kabur lagi deh dia. Liang jalan-jalan sendiri tuh naik kereta, pakai wig coba. Aneh. Tapi pas dia lagi duduk sendiri di kereta, Liang lihat ada 2 cowok baru masuk kereta yang buat Liang tuh jadi kayak gak bisa berkata apa-apa. Liang liatin salah satu cowok itu, terus dia pengen gambar si cowok. Masa ya Liang bisa warnain kayak pakai eyeshadow gitu. Ya aku gak tahu ya itu eyeshadow apa bukan, tapi keren banget. Mereka lihat-lihatan sambil senyum-senyum gitu. Ya ampun, lucu.
Tapi tiba-tiba Liang balik lagi ke Liang dewasa yang berumur 28 tahun. Bingung dong dia, kok bisa ada di kereta? Akhirnya dia lepas wig sambil keluar dari kereta. Pas mau keluar, Liang gak sengaja jatuhin buku gambarnya itu. Si cowok ini nyusulin mau ngasih bukunya kan, tapi kereta udah keburu jalan lagi dan Liang juga udah jauh perginya. Buku gambarnya dilihat kan sama cowok ini. Dia lihat dirinya dia tuh digambar sama Liang. Hasilnya bagus banget. Waktu mau presentasiin desainnya dia ke bos, si bos kayak kecewa sama hasilnya. Katanya kelihatan terlalu murahan. Terus bosnya ngasih lihat gambar yang lagi viral. Ya itu, ternyata gambarnya Liang itu viral gara-gara si cowok yang di kereta posting gambarnya sama foto Liang dengan caption mencari kekasih kereta bawah tanahku. Mau ngelihat itu kaget dong dia. Lah ini cewek gue. Si bos nyuruh Mao pokoknya dalam 2 hari harus cari tahu tentang Liang. Karena bos mau nawarin kontrak kerja sama gitu buat gambar-gambarnya. Di suatu kesempatan, Ning jelasin ke Liang kalau selama ini perubahan perilaku Liang gara-gara makan coklat magic. Ning ternyata diam-diam ngamatin juga loh. Jadi yang berubah itu alam bawah sadarnya Liang aja. Tubuhnya mah tetap sama. Awalnya pas Liang tahu, Liang gak mau lagi nyimpen coklat itu. Tapi akhirnya disimpan juga setelah dibujuk sama Ning. Ning juga ambil 1 nih, katanya buat kenang-kenangan. Malamnya, Liang, Mao, dan asistennya makan malam bareng di restoran. Inti dari pertemuan itu sih sebenarnya ngebujuk Liang supaya bisa desain buat kantornya Mao. Mao nunjukin gambar yang dibuat sama Liang muda waktu itu di kereta. Liang dewasa bilang kalau itu bukan gambarnya dia juga kayak nggak nyaman gitu dan nolak buat ngelanjutin ngobrolnya. Tapi asisten Mao terus-terusan ngeluarin desain bikinannya dia. Dia bilang ini buat jaga-jaga aja dan Mao tertarik sama gambar-gambar itu. Liang yang dari tadi diem, mungkin antara kesel sama cemburu ya, tiba-tiba ngomong, iya kalau yang tadi gambar itu tuh gambar gue gitu. Dan dia langsung ngeluarin tisu plus pensil buat buktiin. Tapi di situ Liang bingung dia harus ngapain. Akhirnya dia minta waktu untuk ke WC. Di WC Liang ngerekam dirinya sendiri terus bilang kalau dia butuh bantuan Liang muda ngegambar buat Mao. Dan dia makan coklatnya lagi. Berubah deh jiwanya dia ke Liang muda. Di kaca ada tulisan nih untuk Liang muda supaya dia buka HP-nya. Pas dibuka ada pesan dari Liang dewasa buat dia. Terus balik deh Liang ke meja, nanya ke Mao kalau lo tuh mau dibuatin gambar yang kayak gimana. Mao nunjukin dong HP-nya. Pas Liang lihat ternyata foto sama gambarnya dia tuh udah viral. Terus dia lagi dicariin sama cowok yang ketemu dia di kereta. Matanya langsung berbinar-binar gitu. Liang kabur nemuin cowok itu yang ternyata bernama Yan. Ya, maunya ditinggalin lagi. Singkat cerita, Liang sama Yan udah jalan nih keliling kota motoran. Dan emang kebetulan Yan anak motor. Terus Yan ngebawa Liang ke atas gedung buat nunjukin keindahan kota pas malam hari. Mereka di sini mesra banget, gengs. Pas mereka mau ciuman, disorot lampu dong dari bawah. Ternyata itu polisi sama pekerja konstruksi yang ngira mereka tuh mau bunuh diri. Dibawalah Liang sama Yan ke kantor polisi. Di sini mereka dikunciin di satu ruangan. Yan yang ngerasa tadi ciumannya gagal, dilanjutin lagi lah di ruangan itu. Si Liang juga diem aja pula pas dicium. Fix pasti sih dia deg-degan. Pas mereka lagi ciuman, tiba-tiba Liang balik ke Liang dewasa. Nah, di sini ketahuan ya, ternyata efek dari coklat itu cuma 5 jam. Liang langsung nampar Yan dong. Yan cuman bengong. Dan lagi-lagi Liang dijemput di kantor polisi sama Mao.
Polisi bilang ke Mao kalau dia harus lebih hati-hati jagain pacarnya. Yan cuman bisa ngeliatin mereka berdua gitu aja. Besokannya, Liang ngeliat lagi nih hasil gambar waktu dia muda dulu. Dia coba mulai ngelukis lagi, hasilnya malah gak karuan. Wajar sih, dia kan udah lama banget ya gak ngelukis. Liang buat rencana sama Ning supaya Liang muda tuh mau ngelukis buat dia. Tapi rencana itu gak berjalan dengan lancar. Ning malah diikat sama Liang muda di kursi. Ning ceritain ke Liang muda tentang coklat yang dimakan Liang dewasa. Dia ambil deh coklat simpenan Ning yang buat kenang-kenangan itu. Liang pulang ke rumahnya, nyari-nyari sisa coklat yang dia punya. Ketemu kotaknya doang. Dia telepon ke nomor yang ada di kotak coklatnya tapi gak nyambung-nyambung. Akhirnya Liang ide nih pas ngeliat botol kopi di kulkas. Ayo, idenya apa? Penasaran gak? Nanti ya aku kasih tahu sebentar lagi.